Hidup dua sahabat ini benar-benar sengsara bro. Dipecat dari kerja, tak punya tempat tinggal, dan yang tersisa hanya sebungkus kacang rebus. Itu pun kini sudah habis semua. Sebelum akhirnya mereka melihat iklan audisi di bungkus kacang rebus itu. Singkat cerita, mereka akhirnya mendatangi tempat itu. Mereka tak punya pilihan lain, yang mereka pikir hanyalah bertahan hidup untuk hari ini. Dan ternyata audisi yang mereka ikuti adalah seleksi polisi khusus yang baru saja dibentuk bro. Mereka pun mau tak mau mengikuti seleksi itu, menumpahkan keringat dan darah, melewati setiap ujian, namun semua berakhir dengan kegagalan. Hingga akhirnya mereka muncul dengan ide gilanya, menyuap para petugas seleksi itu. Entah dari mana dapat uangnya, tapi mereka akhirnya bisa lulus dan diterima. Mereka mulai menerima seragam hingga senjata api. Semua terlihat bahagia hingga sang komandan mengatakan bahwa tim khusus itu bukan untuk main-main, karena harus menangani kasus penyanderaan, serangan, ancaman, bahkan pembunuhan, dan khususnya penculikan bro. Namun ajaibnya mereka bisa mengalahkan banyak pesaing, karena kebanyakan mereka mundur sebelum mengikuti ujian sebenarnya. Kini mereka resmi menjadi anggota tim khusus. Mereka pun mulai bertugas bertarung mempertaruhkan nyawa. Namun gaji yang mereka terima tak seimbang dengan pengorbanan. Gaji mereka bahkan tak cukup untuk bayar telepon dan berobat. Wadidaw, kasihan mereka bro. Mereka terpaksa pinjam uang sana sini, untung gak sampai pinjam-pinjol. Hingga suatu ketika, saat berhasil menangkap pelaku penculikan, si penculik membakar semua uang tebusan itu. Namun orang tua dari bocah yang diculik tak mempersalahkannya. Katanya tak peduli uang hilang, yang penting anaknya selamat. Hal senada diutarakan oleh sang komandan. Katanya yang utama adalah sandera, bukanlah uang. Kata-kata itulah yang akhirnya menginspirasi. Sejak saat itu, setiap kali memecahkan kasus penculikan, ia dan sahabat baiknya itu mengambil sebagian uang tebusan itu, semua untuk menutupi biaya operasional dan biaya gaul jadi polisi. Hahaha. Sementara sisanya dikembalikan ke orang tua Sandra. Cara itu cukup berhasil. Mereka berusaha dengan keras memecahkan hampir seluruh kasus penculikan, dan tentu saja mendapatkan banyak uang sampingan. Namun diam-diam ternyata ada yang mulai mencium gelagat dari dua sahabat itu. Ia adalah salah satu pimpinan di satuan mereka, dan kini dia bertekad untuk menangkap kedua orang itu. Wadidaw, bagaimana kisah dua sahabat itu bro? Kita lanjut ke part berikutnya, tetap di sini di Snack Video.